Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas materi yang ketiga di program linear, yaitu untuk menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi ini melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, yaitu materi 1 dan 2. Nah kalau misalnya teman-teman belum menonton, silahkan ditonton dulu, nanti biar nyambung ya sama materi yang ketiga. Nah di materi yang ketiga ini kita akan fokus bagaimana caranya menentukan nilai optimum dari sebuah sistem pertidaksamaan linear. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan dulu ke teman-teman semua apa yang menjadi fungsi pembatas dan fungsi sasaran ya. Jadi nanti teman-teman semua akan dihadapkan dengan dua fungsi ini, yaitu yang pertama adalah fungsi pembatas dan fungsi sasaran. Oke, saya akan mulai dari fungsi yang Z ini dulu. Teman-teman, kita perhatikan. Fungsi Z ini adalah fungsi dalam X dan Y ya. Nah, ini nanti akan kita sebut dengan fungsi sasaran. Sasaran. Ya. Sasaran. Gitu ya. Atau nanti juga ada yang menuliskannya fungsi tujuan. Sama saja ya. Atau juga nanti ada yang menuliskannya fungsi objektif gitu. Nah, jadi ini nama-nama lainnya. Artinya apa? Fungsi sasaran ini atau fungsi objektif ini adalah fungsi yang akan kita cari nilainya gitu. Fungsi yang akan kita optimumkan. Nah, optimum itu apa sih? Optimum itu nanti ada dua macam, teman-teman. Jadi ada maksimum, ada minimum, yaitu dinamakan optimum. Nah, nilai maksimum atau minimum dari apa? Yaitu dari fungsi sasaran ini gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau secara kasat mata, di sini kan nilai Z ini sangat bergantung terhadap nilai X dan Y-nya gitu ya. Artinya kalau kita pengen Z-nya ini besar atau maksimum, ya gampang aja kan, tinggal masukin X, Y-nya aja yang paling besar gitu kan ya. Nanti hasilnya pasti akan makin besar. Kalau pengen kecil gimana? Ya masukin aja X dan Y-nya itu adalah bilangan yang kecil gitu. Nanti pasti akan makin kecil. Nah gitu teman-teman ya. Kalau secara kasat mata bisa seperti itu. Namun, dalam program linear ini tidak bisa semudah itu. Tidak bisa sebebas itu gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan dibatasi dengan suatu pembatas-pembatas. Nah, pembatasnya yaitu yang di sebelah kiri ini. Yang di sebelah kiri ini salah satu contoh aja teman-teman. Ini adalah sistem pertidaksamaan linear. Yang ini nanti akan kita sebut sebagai fungsi pembatas. Ya. Atau nanti ada juga yang menyebutnya adalah fungsi kendala. Atau yang ada juga yang menyebutnya fungsi penghambat. Ya, fungsi penghambat. Jadi nanti nilai X dan Y itu dibatasi oleh suatu pertidaksamaan linear. Nah, maka ini keseluruhan ini disebut dengan program linear gitu. Contoh misalkan saya ambil seperti ini teman-teman. Ilustrasinya dulu ya. Kita ambil misalkan saya pengen nilai Z-nya itu, atau saya ingin masukkan X-nya itu sama dengan 10, Y-nya sama dengan 10. Ini contoh ya teman-teman. Contoh. Maka nanti akan masuk nilai Z-nya itu adalah 200 kali 10 jadi 2000, 500 kali 10 jadi 5000. Berarti jadi 7000. Oke, kita dapat sebuah nilai Z yang besar ya. Saya nggak tahu apakah ini maksimum atau tidak maksimum, tapi yang pasti ini besar gitu ya, 7000. Tapi teman-teman, coba kita perhatikan. Kita perhatikan, apakah boleh kita memasukkan X-nya 10 dengan Y-nya 10? Coba kita masukkan ke dalam fungsi penghambat ini atau fungsi pembatas ini. Kalau kita masukkan ke sini, teman-teman, berarti nanti jadi 20 ya. Kan 2 kali 10 ditambah 30. Kurang dari sama dengan 12. Kalau kita perhatikan, ini kan 50 nih. 50 itu lebih kecil dari 12. Berarti salah dong, ya enggak? Nah, berarti nilai X dan Y sama dengan 10 ini tidak memenuhi gitu. Tidak memenuhi dari fungsi pembatas. Fungsi pembatas. Ya, karena nanti hasilnya 50 lebih kecil dari 12. Berarti di luar himpunan penyelesaian dong ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Artinya apa? Kita akan mencari nilai Z ini optimum, maksimum, atau minimum dengan syarat nilai X dan Y-nya itu tetap ada di dalam daerah penyelesaian dari fungsi pembatasnya. Tetap berada di dalam daerah penyelesaian dari sistem persamaan, sistem pertidaksamaan linearnya. Gitu. Itu yang akan kita bahas di materi 3 ini, teman-teman. Oke, sekarang bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah yang paling mudah ya, ini adalah kita menggunakan metode titik pojok atau metode titik sudut ya. Nah, ini adalah cara paling efektif untuk menentukan nilai optimum ya, karena dengan hanya melihat titik sudut dari daerah penyelesaian aja. Nah, di materi 1 dan 2, kita semua udah belajar bagaimana cara membuat daerah penyelesaian. Nah, dari daerah penyelesaian itu silakan teman-teman lihat, cari titik sudutnya gitu ya. Tinggal dicari titik sudutnya dan koordinatnya, langsung itulah bisa dijadikan kandidat sebagai nilai optimum. Gitu ya. Nah, cara ini sangat baik digunakan pada daerah penyelesaian yang tertutup gitu ya. Jadi daerah penyelesaian tertutup. Nanti ya, saya akan tampilkan mana daerah penyelesaian yang tertutup, mana yang terbuka gitu. Oke. Nah, gimana kalau daerah penyelesaian terbuka? Maka metode titik sudut ini harus kita lengkapi dengan analisa bagian terbuka. Nah, maksudnya apa analisa bagian terbuka ini? Nah, ini untuk menentukan, biasanya nih kalau misalkan bagiannya terbuka, dia pasti hanya memiliki salah satu nilai saja. Contoh, hanya memiliki nilai maksimum saja. Atau hanya memiliki nilai minimum saja. Atau mungkin tidak memiliki dua-duanya. Bisa jadi seperti itu. Yang pasti kalau daerahnya terbuka, dia tidak mungkin memiliki kedua nilai atau nilai maksimum atau nilai minimum. Nggak mungkin dua-duanya punya, gitu ya. Hanya salah satu saja atau tidak punya dua-duanya mungkin. Itu untuk yang bagiannya terbuka. Nah, cuman untuk di kelas 11 ya, di kelas 11 SMA ini yang baru pertama kali kenalan sama yang namanya program linear. Bagian terbuka ini nggak terlalu nggak terlalu diangkat lah istilahnya ya, artinya permasalahan juga nggak akan terlalu ribet gitu. Nah, cuman supaya melengkapi pengetahuan teman-teman semua, saya akan tampilkan di sini. Kita saksikan ya. Oke, langkahnya untuk metode titik pojok yang pertama adalah kita akan menggambar terlebih dahulu pertidaksamaannya, kemudian kita menentukan daerah pertidaksamaannya atau daerah penyelesaiannya tadi. Kemudian kita harus menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaiannya. Oke. Lalu titik sudut itu, koordinat dari titik sudut itu kita masukkan ke dalam fungsi sasaran, ya ke dalam fungsi sasaran. Nanti kita cari nilai yang paling besar, itulah nilai maksimum, dan nilai yang paling kecil itulah nilai minimum. Ya, semudah itu. Oke. Nah, namun ada tambahan lagi, jika daerah penyelesaian terbuka harus dilanjutkan dengan analisa bagian terbuka tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Oke, sekarang saya punya contoh pertidaksamaan linear dengan fungsi tujuannya ini ya tadi. Oh, ini seperti contoh yang di awal tadi ya. Oke, sekarang coba kita akan kerjakan, kita akan cari nilai maksimum atau minimum dari nilai Z ini gitu. Dari ya fungsi sasaran ini. Langkah pertama kita harus menggambar sistem pertidaksamaan linearnya atau fungsi penghambatnya, teman-teman. Kita akan gambar dulu. Cara yang paling mudah ya, kita ambil ya garis pertama adalah yang ini, yang merah nih. Cara menggambar garisnya yang paling mudah adalah kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya untuk yang di sumbu X, langsung aja tinggal 12 dibagi 2, berarti 6 ya. Berarti di X-nya 6. Kemudian yang Y-nya berarti 12 dibagi 3, berarti 4. Y-nya 4. Nah, gitu teman-teman. Kita tarik garisnya. Nah, itu dia. Kemudian tandanya atau arsirannya, HP-nya gitu ya. Karena lebih kecil, ini lebih kecil, berarti HP ke kiri. Ya. Tahu dari mana seperti ini? Silakan teman-teman semua buka lagi materi 1. Tonton lagi materi 1. Ya, dipahami itu. Oke, HP-nya ke kiri ya, HP-nya ke kiri. Tapi teman-teman, di sini saya menggunakan cara bersih, artinya yang HP-nya itu saya biarkan bersih, maka arsiran ini saya buat ke arah kanan.
Oke, jadi kebalikan dari HP-nya. Jadi HP-nya tetap ke kiri tapi saya arsir ke kanan. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, garis yang kedua yaitu yang ini ya, yang ini. Kita ambil sama, ya caranya kita gambar juga. Berarti untuk mencari X-nya 12 dibagi 3 dengan cara yang sama tadi ya. 12 dibagi 3 berarti 4. Kemudian untuk Y-nya 12 dibagi 2 berarti 6. Di sini ya. Tarik garis. Nah, ini dia. Tandanya lebih kecil berarti sama ya. Ke kiri berarti arsirannya kita buat ke kanan. Nah, ini dia. Kemudian X lebih dari 0. Nah, X lebih dari 0 ini boleh dihafalkan ya sama teman-teman semua. X lebih dari 0 ini berarti sumbu Y ke arah kanan. Ke kanan. Ya, dari sumbu Y ke arah kanan. Oke, nah ini kenapa ke kiri? Karena tadi saya bilang yang diarsir itu adalah yang kebalikannya. Karena saya menggunakan cara yang bersih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kalau Y lebih dari 0 berarti ini adalah sumbu X ke arah atas. Oke? Nah, arsirannya di bawah karena kebalikannya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya daerah penyelesaian, teman-teman. Daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini, yang bersih gitu ya, daerah bersih. Nah, sekarang kita perhatikan ini bentuknya segi 4 ya. Mungkin seperti layang-layang, tapi kita tidak fokus ke bentuknya. Kita fokus ke titik sudutnya, teman-teman. Kita perhatikan, ini adalah daerah tertutup. Ya, artinya ini tertutup oleh sisi-sisi yang ada di sini ya. Tertutup. Nah, kalau tertutup berarti cara ngerjainnya gampang banget. Maka nilai maksimum dan minimumnya akan ada di sini gitu ya. Oke, cara ngambilnya gimana? Kita ambil titik sudutnya, teman-teman. Kita cari titik sudutnya ada 4. Di sini A, B, C, D. Kita cari koordinatnya. Langkah berikutnya kita cari koordinatnya. Untuk A itu adalah 0,0. Untuk B itu adalah 4,0. Untuk C nggak tahu. Untuk D itu adalah 0,4 ya. Nah, untuk C, untuk mencari titik C, ini adalah perpotongan, teman-teman ya. Perpotongan. 2 garis kan? Perpotongan 2 garis. Berarti nanti caranya adalah dengan menggunakan eliminasi saja. Eliminasi. Eliminasi mana? Yang ini, 2 garis ini gitu. Berarti kita buat 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini silakan kalian eliminasi gitu ya. Nanti di sini akan menghasilkan X-nya sama dengan 12/5. Kemudian Y-nya pun sama dengan 12/5. Ya, betul seperti itu ya. Nah, berarti koordinatnya adalah 12/5, 12/5. Itu dia, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah punya 4 titik sudut ya. Oke, 4 titik sudut ini teman-teman yang nanti akan menjadi kandidat sebagai calon nilai optimum atau nilai maksimum, bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Jadi di antara keempat ini nanti salah satunya akan menjadi nilai maksimum dan salah satunya akan menjadi nilai minimum. Caranya gimana? Kita masukkan keempat titik ini ke dalam nilai Z-nya gitu ya. Pertama, untuk titik A itu 0,0. Kalau kita masukkan ke dalam nilai Z-nya, maka kita akan dapat Z-nya itu sama dengan 200 dikali 0 ditambah 500 dikali 0. Maka hasilnya sama dengan 0. Itu untuk titik A. Kemudian untuk titik B itu adalah 4,0. Maka nanti kita akan dapat Z-nya itu adalah 200 dikali 4 ya, kan X-nya 4. Ditambah 500 dikali 0. Berarti sama dengan 800. Kemudian titik C. C itu adalah 12/5, 12/5. Maka nilai Z-nya itu adalah 200 dikali, ganti warna merah dulu biar kompak. Z-nya itu adalah 200 dikali 12/5 ditambah 500 dikali 12/5. Berarti nanti kalau kita kalikan jadi 12/5 dikali 700 ya. Berarti sama dengan berapa nih? Coret dapat 14 ya. Betul ya?
70 dibagi 5, 14 ya, betul. 12 dikali 14 berarti nanti menjadi, hitung dulu lah, 4 tambah 24, 1680. Nah itu ya, ini kita hapus dulu. Nah kemudian yang D-nya itu adalah berapa tadi? 0,4 ya, 0,4. Berarti nilainya nanti akan menjadi Z-nya sama dengan 200 kali 0 ditambah 500 kali 4. Berarti sama dengan 2000. Oke, itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan, dari 4 kita punya 4 nilai nih. Nilai dari A, dari B, dari C, dan dari D. Dari keempat nilai ini, yang paling kecil itu adalah 0. Ya, yang paling kecil itu adalah 0. Ini. Nah, maka 0 ini nanti disebut dengan nilai minimum. Teman-teman, ya, nilai minimum. Kemudian yang paling besar mana? Yang paling besar adalah yang 2000. 2000 ini adalah nilai maksimum. Nah, itu dia. Oke, jadi nilai minimumnya di 0,0 di sini nilai minimumnya, kemudian maksimumnya di 0,4 gitu. Nah, sekaligus saya juga ingin mengingatkan sama teman-teman semua nih, mungkin yang baru belajar program linear, sering ada anggapan ya bahwa yang namanya nilai maksimum itu selalu ada pada titik potongnya, titik potong garis. Jadi ada orang yang bikin caranya nggak sepanjang ini gitu ya. Langsung aja tinggal eliminasi aja sistem pertirasamaannya, nanti langsung masukin ke fungsi tujuan gitu. Nah itu salah teman-teman ya, nggak boleh seperti itu, karena nilai C ini kan hasil perpotongan nih, hasil eliminasi. Buktinya di sini nilainya bukan nilai apa-apa gitu, tidak minimum, tidak maksimum gitu ya. Artinya semua titik sudutnya itu harus dicek. Ya, harus benar-benar dicek. Nggak boleh langsung cuman eliminasi aja. Jadi nggak usah ngegambar gitu ya, tanpa gambar, tanpa analisa gitu. Tinggal eliminasi masuk ke Z gitu, itu salah ya teman-teman. Hindari seperti itu, oke? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya teman-teman. Perhatikan. Di sini kita punya daerah terbuka. Ya, daerahnya terbuka. Terbuka ke arah mana? Ke arah kanan. Gitu ya, daerah terbukanya ke arah kanan. Oke, saya tulis di sini. Ini daerahnya terbuka ke arah kanan. Atau boleh disebut juga ke arah X menuju tak terhingga. Nah, ini teman-teman ya. Ke arah X menuju tak terhingga. Kalau ke atas berarti X, Y menuju tak terhingga. Kalau ke kiri berarti X menuju min tak terhingga. Kalau ke bawah berarti Y menuju min tak terhingga. Gitu ya. Oke, atau saya tulis aja deh di sini ya. Kalau ke atas, jika ke atas berarti Y sama dengan tak terhingga. Jika ke kiri berarti X menuju min tak terhingga. Kalau ke bawah berarti Y menuju min tak terhingga, gitu ya. Nah, ini akan kita buat sebagai analisa analisa dari daerah terbuka ya, analisa daerah terbuka. Caranya teman-teman, kita perhatikan. Kita masukkan ini kan terbukanya hanya ke X-nya saja ya, berarti kita ambil yang X-nya saja. Ambil yang X-nya, berarti di sini adalah min 2X gitu ya. Cara menganalisanya. Kalau min 2X, X-nya kita masukin tak terhingga, berarti jadi min 2 dikali tak terhingga gitu ya. Nah, min 2 dikali tak terhingga jadinya min tak terhingga. Oke. Jadi kalau tak terhingga dikali negatif, hasilnya jadi min tak terhingga gitu teman-teman ya. Kalau dikali positif, hasilnya tetap tak terhingga. Oke, kalau hasilnya tak terhingga seperti ini teman-teman, maka artinya daerah ini gitu ya, daerah tidak memiliki nilai minimum gitu. Kalau setelah dimasukkan ternyata min tak terhingga, berarti daerah ini tidak memiliki nilai minimum gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau Y-nya nih? Kalau ada Y-nya ke atas, nanti
Y-nya juga nanti dimasukin gitu. Apakah Y-nya itu menuju tak terhingga? Kalau terbuka juga di Y-nya ya. Kalau ke atas atau bawahnya itu terbuka juga, maka Y-nya itu harus dimasukin juga. Apakah menuju tak terhingga atau menuju min tak terhingga gitu ya. Nah, kenapa di sini tidak? Karena yang Y-nya terbatas di atas oleh ini gitu ya, terbatas di atas, di bawahnya terbatas juga oleh ini gitu. Jadi Y-nya dibatasi gitu ya, tertutup. Sedangkan X-nya kalau ke kiri kan ditutup nih, ditutup sama ini nih garisnya. Tapi kalau ke kanan kebuka gitu ya. Maka yang terbuka ini nanti yang dimasukkan, yang kita uji gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita ambil titik-titik sudutnya kayak tadi gitu ya. Ambil titik sudut ini, titik sudut ini, titik sudut ini, titik sudut ini. Ya, dari keempat titik ini nanti dicari nilai yang paling besar. Ya, yang paling besar itulah nilai maksimumnya. Oke. Nah, jadi di sini dia kan tidak memiliki nilai minimum. Berarti titik-titik ini nanti akan menjadi kandidat nilai maksimum gitu. Ini menjadi kandidat nilai maksimum gitu, teman-teman. Caranya gimana? Sama seperti tadi, dicari koordinatnya, kemudian dimasukkan ke dalam nilai Z-nya. Gitu. Nah, sekarang berikutnya. Kita nggak akan ngitung dulu, teman-teman ya. Kita akan analisa dulu, analisa dari keterbukaannya ini. Analisa nilai terbukanya. Pertama, kita lihat di sini. Daerah ini terbuka, teman-teman ya. Terbuka. Terbukanya kemana? Terbukanya ke arah kanan, teman-teman. Ini kan tidak terbatas tuh ya, si X-nya. Kemudian ke atas pun terbuka gitu. Berarti ini terbukanya ke arah X menuju tak terhingga. Kemudian Y menuju tak terhingga. Jadi kalau dimasukkan nanti jadinya hasilnya gini, teman-teman. Ini analisanya ya. Analisa daerah terbukanya. Berarti Z-nya sama dengan 3 kali tak terhingga ditambah 2 kali tak terhingga. Artinya kalau tak terhingga dikali berapapun hasilnya akan tetap tak terhingga ya. Ditambah ini juga tak terhingga. Tak terhingga ditambah tak terhingga hasilnya adalah tak terhingga. Gitu. Ya kan tak terhingga itu kan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Yang besar banget ditambah yang besar lagi ya tambah besar gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, karena Z-nya menghasilkan tak terhingga, teman-teman, maka kesimpulannya apa? Dia tidak punya nilai maksimum. Gitu ya, tidak punya nilai maksimum. Oke, kesimpulannya gini. Ya, analisa nilai terbuka supaya nanti teman-teman semua bisa pahami ya. Analisa nilai terbuka. Kalau setelah dimasukkan, teman-teman, ke X dan Y-nya, kalau hasilnya tak terhingga, maka dia tidak punya nilai maksimum. Kalau hasilnya min tak terhingga, maka dia tidak punya nilai minimum. Kalau hasilnya tak terhingga dikurang tak terhingga, maka dia tidak punya keduanya. Tidak punya keduanya. Oke. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi catatan gitu ya. Nah, untuk kasus ketiga contohnya seperti apa? Perhatikan, misalkan gini, saya ganti Z-nya ya. Misal ini saya ganti Z-nya itu adalah 3X dikurang 4Y gitu. Misal gitu ya, teman-teman. Di sini kan X-nya menuju tak terhingga. Berarti ini jadi 3 dikali tak terhingga dikurang Y-nya menuju tak terhingga juga. 4 dikali tak terhingga. Jadinya tak terhingga dikurang tak terhingga. Nah, kalau kayak gini berarti si Z ini tidak memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum. Jadi mau kalian nanti cari titik pojoknya ini gitu ya, itu tidak akan menunjukkan titik apapun gitu ya. Jadi titik sudut ini ya bukan titik optimum gitu ya, artinya ya bukan apa-apa gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk analisanya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke nilai Z ini gitu ya, berarti kan nanti dia tidak punya nilai maksimum nih ya, tidak punya nilai maksimum. Berarti dia tetap punya nilai minimum dong, ya nggak? Nah, nilai minimumnya dari mana? Diambil dari
ketiga titik sudut ini. Caranya seperti yang tadi di paling awal ya, artinya koordinatnya dicari kemudian dimasukkan ke dalam nilai Z-nya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Oh ya, dan nanti cari yang paling kecil ya, karena itu kan nilai minimum gitu. Sekarang kita lanjut. Nah, kita ambil contoh soalnya teman-teman ya. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari Z 4X tambah 5 yang dibatasi oleh fungsi berikut. Yuk kita gambar. Pertama, garis yang pertama X tambah Y lebih dari 5 ya. Berarti dengan cara yang sangat mudah, berarti untuk mencari titik potong pada sumbu X-nya 5 dibagi 1. Jadi 5 di sini. Kemudian untuk Y-nya 5 dibagi 1 juga, jadi 5 juga di sini. Oke, kita tarik garis. Ya, tarik garis. Oke. Nah, sekarang lebih besar. Kalau lebih besar berarti arsiran atau HP ya. HP ke kanan. Oke. Kalau HP ke kanan berarti arsirannya saya buat ke kiri saja. Nah, ini kenapa saya buat ke kiri? Saya ulangi lagi teman-teman. Saya menggunakan cara bersih. Kalau kalian menggunakan caranya yang kotor, artinya daerahnya itu kalian arsir, maka boleh yang sebelah kanannya yang diarsir gitu ya. Artinya gini, cara bersih dan cara kotor itu hanya perbedaan arsiran saja. Tetap letak HP-nya itu tidak berubah gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah 2X tambah 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Berarti nanti di sini untuk X-nya dia berapa nih? 12 bagi 2 jadi 6 ya. Untuk X-nya 6. 6 di sini, untuk Y-nya 12 dibagi 3 4. Berarti di sini. Oke, kita tarik garis lagi. Wah, garisnya jelek rupanya. Iya, ini dia teman-teman ya. Nah, kita dan tidak akan dapat titik potongnya di sini nanti ya. Akan kita cari. Kemudian yang X lebih dari 0, nah ini sudah biasa, berarti di sebelah sini arsirannya. Ya, di sebelah kiri. Kalau Y lebih dari 0, berarti di sini arsirannya. Berarti daerahnya ke atas gitu ya maksudnya. Oke, sekarang kita lihat di sini saya punya 3 titik sudut. Ini, dan ini. Nah, sebelum saya cari, ini HP-nya di sini ya. Sebelum saya cari, saya mau analisa daerah terbukanya dulu. Karena kita lihat ini daerahnya terbuka ya. Terbuka kemana? Terbuka ke atas dan terbuka ke kanan. Oke, jadi ini menuju Y tak terhingga. Di sini menuju X yang tak terhingga juga. Oke, kita analisa dulu teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita lakukan. Masukkan ke nilai Z-nya. Z sama dengan 4X tambah 5Y. Berarti Z-nya itu sama dengan 4 kali tak terhingga ya. 4 kali tak terhingga ditambah 5 kali tak terhingga. Berarti sama dengan tak terhingga ditambah tak terhingga. Sama dengan tak terhingga. Gitu ya. Nah, karena di sini hasilnya tak terhingga, berarti dia tidak memiliki apa? Nilai maksimum. Ya. Sip. Sekarang kita lanjut. Kita akan cari koordinat titiknya. Di sini saya punya A, misalkan ini B, sini C. A-nya ini adalah 0,5 ya. C-nya ini adalah 6,0. B-nya itu adalah kita eliminasi dulu. Ini X ditambah Y sama dengan 5, kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 12. Atas kali 2 bawah kali 1 ya. Berarti jadi 2X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 12. Maka di sini kita dapat bahwa Y-nya berapa nih? Sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 2. Lalu X-nya sama dengan 3. Betul ya? X-nya sama dengan 3. Berarti ini 3,2 titik B-nya. 3,2. Oke, ini nggak pas ya. Ini kalau gambarnya bagus sebenarnya pas ini. Ya, betul. Oke, sekarang kita udah punya nih 3 titik. Berarti selanjutnya adalah kita akan cari nilai optimumnya. Atau lebih tepatnya nilai minimumnya, karena dia nggak punya maksimum ya. Kita masukkan ke nilai Z-nya.
Ya, kita masukkan ke Z-nya. Saya buat tabel aja biar mudah. Z-nya sama dengan 4X tambah 5 gitu ya. Tambah 5 ya maksudnya. Kita buat tabel saja supaya mudah. Artinya nanti di sini kita punya titiknya adalah 0,5, lalu 3,2, lalu 6,0. Kita masukkan ke sini teman-teman ya. Langsung aja, berarti 0,5, X-nya masukin 0, Y-nya masukin 5. Berarti 4 kali 0 tambah 5 kali 5, 25 ya. Kemudian 3,2 berarti di sini adalah 12. 12 ditambah 10. Langsung aja 22. Kemudian ini 6,0 berarti 24 ya. 24. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita udah dapat 3 nilai. Kemudian kita akan cari nilai minimum, berarti kita ambil yang paling kecil gitu ya, yaitu yang 22. Ini adalah nilai minimum. Ya. Ini nilai minimumnya adalah 22. Nah, seperti inilah teman-teman cara untuk mencari nilai optimum ya, nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu pertidaksamaan linear gitu. Nah, sekali lagi kalau kalian melihat soal seperti ini, hasil seperti ini, nilai 22-nya adalah nilai minimum, nilai 25-nya walaupun terlihat di sini adalah paling besar dari semua, ini bukan nilai maksimum karena dari analisa daerah terbuka tadi gitu ya, kita mendapatkan bahwa ini tidak memiliki nilai maksimum gitu ya. Itu dia. Nah untuk di rumah ya, setelah nonton video ini untuk mengasah atau untuk mengevaluasi kemampuan teman-teman semua, boleh silakan teman-teman semua dicoba permasalahan-permasalahan ini, dan silakan kalau teman-teman semua ada yang mau ditanyakan dan masih bingung, boleh ditulis di kolom komentar ya. Itu aja pembahasan materi 3. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.